Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Abdillah di AZTV. Kali ini kita akan membahas mengenai situasi politik di Indonesia. Bagaimana dugaan perpecahan di Indonesia ini di tengah-tengah epidemi COVID-19. Di studio AZTV kita kedatangan tamu Bapak Cecep Hidayat MA, dosen tetap ilmu politik Universitas Indonesia. Kita akan diskusi mengenai masalah adanya dugaan perpecahan atau di tengah-tengah masyarakat di tengah COVID-19 ini. Selamat sore Bapak Cecep. Selamat sore Mas Gunawan. Jadi kalau kita mengacu di sosial media, ujaran kebencian itu sangat deras baik ke pemerintah maupun ke pihak lawan. Perpecahan ini di Indonesia ini gimana sih menurut pandangan Pak Cecep? Oke, jadi kalau kita runut ya, dugaan perpecahan di masyarakat Indonesia, ada dua perspektif sebenarnya untuk memahami kondisi sekarang. Ada satu kelompok nggak ada perpecahan di Indonesia, tidak ada perpecahan. Kenapa? Meskipun memang pada Pilpres 2019 ada dua kelompok besar yang bertarung, tapi kemudian ketika telah keluar satu pemenang, kemudian ada sikap legowo dari pihak lawannya, mengakui kemenangan dari katakanlah Jokowi sebagai menang Pilpres 2019. Selesai sebenarnya. Tapi kelompok yang sebelahnya ya melihat ini ada perpecahan. Ada dua kelompok besar, ada polarisasi pasca Pilpres. Nah, kenapa bisa terjadi polarisasi? Ditelusuri, oh ternyata memang regulasi ya, undang-undang yang terkait pemilu yang hanya membatasi kompetitor, akhirnya hanya muncul dua ya, karena lagi itu kan yang bisa mencalonkan jadi presiden gabungan yang 20% suara atau 25% kursi. Akhirnya terbatas pada dua, dan kita tahu kalau hanya ada dua kekuatan yang terjadi adalah bipolar ya. Polarisasinya demikian kuat dan konfliknya semakin tajam. Nah, ini yang kemudian diwariskan. Ya sebelum Pilpres ada pilkada dulu ya di beberapa daerah. Kemudian jadi tahun 2017, 2018, 2019 itu tajam berturut-turut. Apalagi kemudian 2019 ke 2024 ini kita tahu Jokowi sekarang di periode yang kedua dan nggak mungkin lagi untuk mencalonkan diri. Jadi semua kelompok akhirnya berusaha menawarkan ya calonnya masing-masing. Jadi sudah mempersiapkan diri untuk 2024. Akhirnya polarisasi yang ada tetap demikian kuat saya kira sih. Yang kemudian ya kita masih ada waktu sekarang sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Ini semakin bisa meruncing sebenarnya. Ini kalau kita melihat dari perspektif memang ada polarisasi di masyarakat. Nah, turunannya yang tadi dikatakan ya, akhirnya apa? Sekarang eranya multimedia ya, eranya penguasaan itu ya di dunia virtual. Ya, akhirnya tadi pasukan buzzer ya, cyber army dan seterusnya. Ini dikerahkan dari dua kelompok ini. Nah, dari sini kemudian nanti ya akhirnya ya mereka melakukan kampanye ya, bukan sekedar yang negatif tapi bisa jadi kampanye hitam ya. Berita hoax, hate speech tersebar di media sosial yang dan sekarang kita lihat sekarang masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya. Masyarakat itu kebanyakan yang rasional atau sebaliknya irasional. Yang hanya menerima informasi kemudian percaya dengan informasi yang diterima. Nah, ini yang kemudian bisa dimobilisasi akhirnya untuk ya tadi ya, perpecahan di aras bawah. Kalau kita mengacu nih update saat ini di tengah COVID, kita bicara tentang geopolitik luar negeri, Hong Kong, yang dengan isu undang-undang keamanan akhirnya bisa hampir setahun lebih nih kalau nggak salah nih demonya. Nah, lagi di Amerika soal ketidakadilan, rasis, itu hal-hal tersebut memicu. Dan di Indonesia kalau kita lihat dengan sosial media, isu PKI bahkan Wikipedia pun menjadi sasaran mereka nih. Nah, melihat hal tersebut dari hal kecil bisa menimbulkan hal besar ini, gimana Pak Cecep? Oke, jadi gini, konflik itu bisa terjadi jika memang ada hal yang tidak dapat dikompromikan, dan biasanya isu-isu sensitif ini yang bisa memicu konflik yang amat sukar mencari solusinya, dapat solusinya. Katakanlah di Amerika ya, masalah rasis kan masalah yang amat demikian kuat di sana sensitif ya. Lah ya. ASWG ya, Anglo-Saxon, White, rasis dan seterusnya. Nah, di kita juga apa isu-isu yang sensitif yang akhirnya bisa jadi itu nggak punya amat sukar memperoleh titik temu dari dua kelompok yang berbeda. Nah, isu yang itu yang bisa digunakan ya oleh para penunggang gelap ini sebenarnya, yang bisa dipergunakan di reproduksi isu-isu ini.
Jadi kan isu Kalau tadi PKI lah ya. disebutnya PKI ya. PKI itu masih menjadi isu yang sangat dominan dan bahkan langsung mengkait-kaitkan dengan kepala negara kita. Dan latar belakang beberapa ya contoh di Rut TVRI yang saat ini yang menjadi kontrol juga menjadi makanan para buzzer yang akhirnya menggelindingkan sebuah isu ketidakpuasan di tengah-tengah masyarakat. Gimana? Ya, biasa kan memang perlu dicari musuh bersama memang ya. Ketika kita mau melakukan katakan mobilisasi ya, gerakan-gerakan seperti itu, cari musuh bersama. Nah, sejak tahun 65 jelas musuh bersama adalah komunis. Nah, ini yang kemudian selalu direproduksi. Sama misalnya kelompok ini kelompok agama yang fundamentalis misalnya. Kan selalu mencari pembenaran. Nah, kita nggak tahu apakah memang masih ada atau enggaknya apa simpatisan atau bahkan simpatisan komunis ini harus memang harus ditelusuri benar nggak, atau itu hanya menjadi isu yang digoreng saja menjelang untuk memperoleh dukungan atau penolakan gitu. Oke, jadi kalau kita ngambil titik kesimpulan, ada nggak sih cara untuk meredamnya agar kedua kelompok ini tidak termakan isu-isu hoax yang membuat akhirnya masyarakat Indonesia mungkin tadi dibilang krisis, kerusuhan atau gimana nih Pak Cacat? Jadi sebenarnya masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia ini amat patuh pada pemimpin sebenarnya. Kalau ngeliat karakter budaya politik ya, budaya politiknya. Jadi sebenarnya ketika tokoh di atas itu bisa melakukan pertemuan ya, kompromi, kemudian tinggal turun ke bawah sebenarnya. Bahasa agamanya kan sami'na wa ata'na, kata pemimpin, ulamanya, ya bawahnya sih ngikut. Ya, memang itu satu pendekatan ya. Jadi kita harus menampilkan, para pemimpin kita harus menampilkan bahwa kami aja yang di atas bisa melakukan kerjasama, kooperasi. Kenapa yang di bawahnya masih ribut-ribut saja? Misalnya itu satu cara untuk meredam ya. Kemudian saya juga percaya dengan ya dua pendekatan lah, pendekatan struktural dan kultural. Kalau pendekatan struktural gimana? Jadi memang pemerintah yang harus berinisiatif sebenarnya untuk meredam ini semua, meredam katakanlah untuk buzzer misalnya, ada nggak regulasi yang bisa dilakukan misalnya untuk memperkecil atau misalnya hate speech seperti dikelola, di manage gitu. Nah kemudian juga kalau secara kultural ya tadi misalnya ya pendidikan politik buat masyarakat. Jadi jangan misalnya nerima info apapun dari media sosial apalagi yang belum valid kebenarannya, harus diverifikasi dulu gitu, harus jelas. Jangan langsung ketika menerima informasi langsung punya standing point tertentu gitu. Selain isu-isu komunis, TKA, ada isu lain yang di masyarakat ini yang mungkin tidak ada titik temu, yakni mengenai bansos atau makanan untuk orang-orang yang terkena terdampak COVID-19 dan lapangan pekerjaan. Dampak ekonomi ya, itu yang paling nyata, yang real di masyarakat sebenarnya ya. Kita lihat sendiri bagaimana ketika PSBB ditetapkan oleh pemerintah ya. Katakanlah dulu pilihannya ada lockdown, ada karantina dan seterusnya. Pemerintah nggak berani lockdown. Kenapa? Uang, dana ya. Nggak kuat. Akhirnya apa? PSBB. Tapi PSBB sendiri kan nggak begitu ketat akhirnya ya. Betul. Kenapa? Ini kan buat mereka yang punya tabungan, bisa jadi menengah atas, mereka nggak masalah. Tapi menengah bawah atau bawah yang memang berpikir besok mau makan apa, itu yang kemudian akhirnya apa? Perut ya. Perut itu jadi masalah, ya akhirnya masalah ekonomi. Dan di sini akhirnya kan PSBB nggak begitu ketat, akhirnya mereka ya harus keluar ya, lebih baik keluar ya, fighters dengan dengan virus ini agar bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, kebutuhan dasar buat keluarga mereka gitu. Nah, oke lah, akhirnya kan setelah itu muncul ya bansos, bahkan dengan data yang berbeda-beda lah antara pemerintah pusat maupun pemerintah katakan provinsi DKI, kita ambil contoh ya. Nah, kita lihat yang pertama bentrok jadwal datanya kan nggak sinkron nih. Yang kedua lagi, yang ketiga, tapi kemudian menghilang. Nah, padahal jelas katakan sekarang kita mulai katakanlah ke AKB ya, adaptasi kebiasaan baru atau new normal lah ya, new normal itu. Nah, di sini masih ada dampak. Jadi pandemi COVID-19 ini kan nggak ujuk-ujuk langsung selesai gitu. Tapi ada dampaknya. Ini harusnya pemerintah terus aktif di sini. Ada support pemerintah buat mereka yang terdampak secara langsung.
apa secara langsung ya masalah ekonomi sebenarnya. Kalau enggak, ingat perut lapar itu bisa membuat orang bergerak. Iya, gelap mata. Iya, bisa muncul gerakan. Ada yang mau mobilisasi, ada pemimpin mobilisasi, jadi bisa saja ya seperti itu. Nah sekarang pemerintah harusnya memperhatikan, oke sekarang kita masuki masa nggak bisa pasca pandemi ya, new normal lah atau adaptasi kebiasaan baru, harus tetap memperhatikan masyarakat yang terdampak secara langsung. Utamanya yang tadi di zona-zona yang merah bahkan hitam ya di Surabaya ya. Pemerintah juga harus bisa menyediakan mereka yang terdampak lapangan pekerjaan. Ya kita lihat kemarin ya masalah yang stafsus ya, betul. Yang punya yang ruang guru. Ya, katakanlah ada konflik of interest ya, karena dia pemilik CEO dari perusahaan tapi dia ikut program pemerintah. Sebenarnya kan tapi sebenarnya di era sekarang apakah masih dibutuhkan hal seperti itu? Pemerintah harusnya peka juga ya. Jadi ketika apakah memang dibutuhkan sertifikat untuk bekerja gitu atau dia memberi hal yang lain karena toh keterampilan itu bisa dapat gratis di media sosial, di YouTube katakan ya. Nah, tapi bagaimana atau ada strategi lain pemerintah sebenarnya menciptakan lapangan kerja misalnya. Di tengah-tengah pandemi ini banyak tokoh-tokoh yang menginginkan Jokowi turun. Nah, menanggapi hal tersebut bagaimana? Oke, jadi gini ya, ketika Indonesia memilih demokrasi sebagai cara bernegara sejak tahun 98 sebenarnya semua orang harus mau mempraktikkan demokrasi, menjadikan demokrasi sebagai the only one game in town ya. Semuanya do believe it demokrasi. Jadi suka dengan atau tidak suka dengan katakanlah Jokowi ketika sudah terpilih di 2019 kita harus mau mendukung sampai 2024 sebenarnya. Tapi ingat memang ketika orang berada dalam rumah kekuasaan ya, itu ada kecenderungan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan, entah dirinya atau kelompoknya gitu. Kalau kita anggap sebagai oligark ya. Iya, oligarki. Nah, tentu saja berarti apa? Harus ada kontrol terhadap kekuasaan ini. Oke, kita dukung tapi ada kontrol. Nah, perkuat kontrol, mekanisme kontrol ini. Oke, kan kita punya katakanlah media apa sekarang di era media sosial seperti ini saya kira lebih masif ya, semua mengontrol lebih masif. Kan the power of katakanlah Twitter ya, the power of Facebook itu the power of social media itu demikian kuat. Pengalaman banyak negara membuktikan itu sebenarnya. Bahkan ada rezim yang jatuh karena media sosial. Betul. Ya, sekarang bagaimana kita menggunakan media sosial secara bijak ya. Ya kita sekarang bagaimana kita sekarang membangun budaya demokrasi di masyarakat kita. Jangan kalau memperoleh berita langsung percaya gitu. Tapi harus diselidiki dulu, di cross check dulu lah. Cek dan recheck. Tabayun bahasa. Nah, kemudian baru setelah itu media ya ketika mereka sudah budaya politiknya baik, semua mendukung. Jadi semuanya percaya aturan mainnya demokrasi. Gitu. Kalau melihat situasi sekarang, percaya tidak bahwa ada negara-negara asing yang memanfaatkan isu-isu atau membiayai kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi? Waduh, kalau percaya nggak percaya nih harusnya ditelusuri juga ya. Karena kalau kita scholar ya, sarjana ilmuwan itu harus berdasarkan data ya, data fakta, harus riset dulu. Nah, saya belum dapat sumber data itu sebenarnya. Ya, kalau kita ngelihat gara-gara Wikipedia diputar balik fakta, di situ ada banyak beberapa referensi. Salah satunya ada konsultan yang namanya Greg untuk memanfaatkan situasi 1965. Nah, saya percaya nih kalau di 2020 ini ada orang-orang seperti itu untuk menggerakkan mobilisasi massa atau membuat rusuh di Indonesia. Ya. Gimana tanggapannya? Semua pintu kemungkinan terbuka saja sebenarnya ya. Jadi yang saya katakan tadi ya, ada orang-orang yang memang nggak sabar juga untuk menunggu 2024. Ya dengan berbagai agenda, ada yang memang ingin menggantinya sekarang, mengganti dengan yang lain atau mengubahnya gitu. Revolusi lah katakanlah. Terbuka aja sih kemungkinan seperti itu ya, karena memang data-data itu, tapi kan harus diverifikasi datanya. Sumir apa enggak data itu. Gitu. Terima kasih Pak Cecep atas bincang-bincang sore kita hari ini. Perpecahan atau ada orang-orang tertentu yang menggerakkan hingga mobilisasi massa juga
masih menjadi tanda tanya. Namun tetap kita Indonesia harus tetap bersatu, apalagi di tengah pandemi yang memang menjadi musuh nomor satu bersama. Bukan perpecahan tapi persatuan untuk mengalahkan virus corona. Salam Indonesia.